Joko Supriyanto MPD. Yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, Bapak Sony Permana Mahasiswa SPD dan Bapak Maulana Yusuf SPD, serta rekan-rekan guru yang saya sangat hormati dan sangat banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di ruang guru dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan diterapkan di SMK 14 Garut oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Lalu kedua kita kirimkan salam dan salawat ke hari Bapak Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada diri pribadi beliau, kepada para sahabat, dan bahkan sampai pengikutnya masih setia seperti kita sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan melakukan acara selanjutnya, yaitu kita akan memainkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dipersilakan berdiri. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 14 Garut, Ibu Dr. Endor NMT. Kepada Ibu Dr. Endor kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 14 Garut. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Angkatan 7 beserta Bapak Ibu guru yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini yang nanti insya Allah akan berlangsung hingga pukul 11.30. Namun sebelumnya marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita semua diberikan kesehatan
kekuatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 dengan tema materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya hari ini sangat bahagia sekali karena kegiatan ini bisa berlangsung atas koordinasi dari semua pihak, termasuk di sini ada calon guru penggerak dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan menyimak berbagai materi, diantaranya ada 7 materi budaya positif yang tentu akan bermanfaat sekali bagi kita semua sebagai vitamin atau pencerahan di dalam tugas kita sebagai guru pembelajar. Vitamin ini penting karena kita semua mungkin memiliki keterbatasan di dalam waktu untuk belajar, karena kita tersita waktunya untuk mencurahkan perhatian kepada murid-murid kita. Dan saya sengaja hari ini juga disatukan kegiatannya dengan siswa kita yang juga sama-sama diberi vitamin. Kegiatan siswa yang sedang akan berlangsung juga pada pukul 9 setelah beres dari sini itu adalah sosialisasi kuliah di Cina. Saya ingin perlahan-lahan membangkitkan wawasan, membangkitkan semangat buat anak-anak untuk berani berubah dari satu budaya yang menerima apa adanya, tetapi kita harus berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Pada kegiatan ini ada 7 materi yang saya sampaikan yang saya terima dari calon guru penggerak. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar. Ini adalah hal yang penting, ya, karena esensi dari merdeka belajar itu adalah perubahan dulu. Perubahan bagaimana gaya belajarnya. Kemudian disiplin positif. Bagaimana kita menerapkan atau memperlakukan siswa-siswa dengan mendisiplinkan diri yang positif. Kemudian juga menyadari bahwa semua manusia memiliki kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini secara psikologi juga ada kebutuhan dasar ya dari Maslow ya. Kemudian memotivasi perilaku manusia. Ya. Kemudian satu yang saya memang sudah terlihat penerapan dari calon guru penggerak angkatan 4 yaitu Bu Eis yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Adakah Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas selain Bu Eis? Ya, mungkin pernah disosialisasikan, tapi marilah kita sama-sama menerapkan satu keyakinan kelas, diantaranya adalah harapan-harapan siswa yang disepakati di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Barangkali nanti lebih jelasnya oleh para CGP. Kemudian ada yang disebut 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani permasalahan siswa, solusinya seperti apa nih, ada berupa strategi segitiga restitusi. Saya ingin sekali menghadiri kegiatan ini ya, karena ini satu ilmu ya. Saya senang dengan berbagai informasi, namun saya harus barangkali menemani Ibu Dewi ya selaku narasumber dari sosialisasi kuliah di Cina. Jadi tahun berapa ya, 2012 barangkali saya berangkat dengan beliau
Itu saya memberangkatkan 4 orang siswa waktu itu ke Cina ya. Dan ya alhamdulillah ya, dari pemantauannya semua berhasil gitu ya. Pokoknya luar biasa gitu ya. Nanti siswa-siswa kita itu bisa kuliah sambil bekerja atau juga bekerja setelah kuliah. Programnya D3 ada 4 tahun, 1 tahun dia khusus belajar bahasa Cina di sana. Dan itu beasiswa semuanya. Jadi gratis itu untuk mahasiswa internasional. Banyak orang Indonesia yang sudah belajar di sana. Ya. Hanya kebutuhan hidup yang memang lebih murah daripada Indonesia. Gitu ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua penyelenggara dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Tentunya saya ingin melihat tindak lanjut dari kegiatan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Jadi ini tidak berakhir, tetapi bagaimana nanti kita merumuskan pemantauan dari implementasi kegiatan ini. Untuk membuka, marilah dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 dengan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pada pukul 8:50 saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Negeri Kampus Garut. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk menutup acara pembukaan, kita masuk dalam doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Mulyadi SPD kepada Bapak waktu tempat di silakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesepuh sering, sesepuh dina yang menegak, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pelajaran secara sosialisasi ini, kita berharap pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya, terlebih bagi bapak-bapak dan bapak-bapak yang ada di depan. Mudah-mudahan beliau jadi usaha bagi kita, menegakkan keselamatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya kemudahan yang semudah-mudahnya, sehingga kami termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan segala kemudahan yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Amin. Amin ya Allah ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa yang disampaikan oleh Bapak Nur Mulyadi sebagai awal pembukaan acara kita untuk melengkapi acara selanjutnya. Demikianlah pembukaan acara pada hari
koordinasi modus seperti kampanye supaya positif disampaikan untuk kita mengucapkan ya terima kasih. Ya, satu, lihat bu, sini, 1, 2, 3. Oke, Berdiri semua? Berdiri yang semua ibu. Izin naik kursi. Pak, Bapak Ira, Pak. Rapat. Iya. Biar Pak Yusuf tengah. Iya, Pak. Di sini, Bu. Baiklah terlepas agak ke belakang aja. Habib kalau Yang sebelah sana nggak ke belakang aja. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia di 0,6 kan lawan sih. Nah, iya benar. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu Pendeta. Pada kesempatan ini kami bertiga calon guru penggerak angkatan 4, saya sendiri Bapak menginginkan ke SP, kemudian Bapak Sugeng Purnama ASSD dan Pak Maulana Yusuf SPD akan menyampaikan materi tentang bagaimana penerapan metode positif yang akan dilakukan di seluruh kesempatan di Bogor. Untuk itu mungkin saya lanjut ke materi pertama, Bapak Maulana Yusuf SPD. Kepada Bapak Bapak saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya berdiri di depan untuk kali ini. Mohon maaf. Mohon maaf. Kami bertiga di kami bertiga di angkatan calon guru penggerak angkatan 7, betul. Sekarang ada diseminasi aksi nyata untuk 1.4 ya.
modul 1.4. Kebetulan modul 1 itu terdiri dari 4 modul Bapak dan Ibu Guru. Kami sudah melalui modul 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir ini ada di modul 1.4. Kami di sini bertiga ingin menyampaikan dan mendiseminasikan apa yang telah kami pelajari selama menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Guru mudah-mudahan ke depan bisa mengikuti jejak-jejak kami dan senior-senior kami yang sudah terdahulu di angkatan ke-4 ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Guru juga sama bisa mengikuti program dari Kemendikbud seperti ini. Izinkan saya Bapak Ibu untuk berdiri. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Siap. Oke, sebelum ke materi Bu ya, saya ingin memberikan permainan dulu terlebih dahulu ya. Ada permainan. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi atau saya bilang pagi, berarti Bapak dan Ibu Guru tepuk tangan 1 kali. Kita coba ya. Pagi 1 kali Bapak Ibu. Pagi. Oke, pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Siap? Selamat siang. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Oke, kalau saya bilang malam, berarti tepuk tangannya 3 kali. Ya. Siap Bapak Ibu? Enggak, setengah aja ya, tidak di. Oke. Kita coba. Selamat pagi. Pagi. Siap. Siap. Malam. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Pagi. 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 Siang. Siang. Pagi. Malam. Oke, masih konsentrasi. Saya belum kira untuk mengikuti materi selanjutnya. Coba lagi sekali lagi ya. Kalau belum siap, bilangin cepat dan Ibu ya. Kalau pernah sekali lagi. Tenaga sisa sore. Siap Bapak. Mohon izin. Sekali lagi ya. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, terima kasih. Jadi semuanya udah siap nih mendapatkan materi apa yang akan kami sampaikan nanti. Oke, lanjut sebelum ke materi ada lagi satu lagi Bapak ya. Pak Eka, mohon izin. Oke, Bapak dan Ibu Guru, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita akan menggali ya apa yang sudah dicita-citakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kembali sekarang memang sudah cita-cita dari dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan sampai sekarang, kalaupun misalkan masih belum tercapai, mudah-mudahan di tahun ini Allah berikan kemudahan untuk Bapak dan Ibu Guru semuanya. Dan mudah-mudahan keluarga dan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan para peserta didik yang kita ajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan bisa menolong kita kelak di akhirat nanti. Dari sekian banyak para siswa-siswi, mungkin nanti akan ada satu atau beberapa orang yang akan menolong kita nanti ya. Mudah-mudahan itu menjadi suatu motivasi untuk Bapak Ibu Guru menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan pembelajaran kepada para peserta didik. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu Guru ke masa SMA dulu, karena kebetulan kita ada di SMK. Kalau waktu dulu ada di SMA, SMK atau di MA, kita akan berjalan ke sana ya. Mungkin kepada Ibu Guru pernah mengimbaukan orang hebat yang pernah Bapak Ibu temui. Mungkin pada Ibu sekarang berada di mapelnya masing-masing karena ada guru kelak ya, yang Bapak Ibu Guru teruskan, saya ingin menjadi seperti beliau ya. Ataupun misalkan karena orang tua kita memang seorang guru, atau bahkan tidak ada yang menjadi guru pun di keluarga kita ya.
akan ingat ketika di sekolah mungkin mendapatkan pelajaran apapun ya, ada beberapa mata pelajaran yang kita dapatkan, tapi mungkin Bapak Ibu guru kalau ingat sekarang, apa yang sudah Bapak Ibu ingat sampai sekarang? Coba mungkin ada tidak materi yang masih ingat dari setiap hafal? Kalaupun masih ingat, berarti Bapak dan Ibu guru itu hebat, bisa memberikan pembelajaran terbaiknya untuk para peserta didik. Sampai-sampai Bapak dan Ibu guru sekarang masih ingat kepada beliau yang melakukan kita. Seperti itu Bapak. Dan kalau misalkan ada ilmu-ilmu yang tidak ingat, mungkin saat itu kita tidak bisa menerimanya dengan baik. Seperti itu. Tapi dari sekian banyak siswa mungkin ada yang bisa mereka dapatkan apa yang ilmu Bapak Ibu berikan seperti itu. Cukup Bapak Ibu. Kita sudah berada di posisi ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Kita luruskan lagi niat kita, apa yang sudah kita jalankan selama ini. Mungkin ada yang 10 tahun, 5 tahun, atau baru yang baru mulai kemarin dalam posisi mengajar. Mudah-mudahan kita bisa lurus lagi niat kita dan bisa lebih baik untuk berubah lebih baik. Cukup Bapak. Terima kasih. Bisa nangis sendiri. Oke, cukup Bapak Ibu, sudah siap ya? Oke, lanjut. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sambil berjalan-jalan, Bapak ya. Oke. Yang pertama ada tujuan diseminasi. Ya, tujuan diseminasi. Yang pertama itu meneruskan program guru penggerak sebagai aksi dari tugas terakhir Bapak Ibu. Di modul 1 betul tadi ada 4, tapi saling berkaitan materinya. Masih banyak perjalanan kami baru 1 modul. Tetapi kami ditugaskan untuk mendiseminasikan atau menyampaikan apa yang telah kami dapatkan selama mengikuti pelatihan kemarin. Yang kedua, kami di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk sharing, berbagi dan berdiskusi, bertukar pikiran seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita akan ngobrol seperti biasa, jangan resmi lah, biasa aja ya. Lanjut yang ketiga, bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Apa yang nanti akan kita pelajari? Betul kata Ibu Kepala Sekolah, kita akan tinjau sejauh mana programnya ini berjalan. Karena kalau misalnya tidak ditinjau, akan berjalan seperti ya tidak terkontrol gitu ya. Lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin sampai saat ini Bapak dan Ibu guru pernah menghukum anak yang terlambat, yang tidak mengerjakan tugas, bahkan saat jam pelajaran dia tidak sopan. Di sini setuju atau tidak setuju silakan dijawab dalam hati Bapak Ibu guru, nggak usah diutarakan. Nanti kita akan bedah ini semua. Bisa saja nanti jawabannya yang pertama setuju, jadi tidak setuju, atau yang tidak setuju setuju. Ya, seperti itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, Bapak dan Ibu guru juga bisa setuju, bisa tidak setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu guru pernah memberikan suatu penghargaan bagi berupa nilai atau kenang-kenangan buat mereka supaya bisa belajar lebih giat lagi. Mungkin ada di posisi itu. Bapak dan Ibu guru bisa setuju atau tidak setuju. Ini baru pertanyaan pemantik ya untuk membuka nanti. Lanjut Pak. Ini ada konsep utama budaya positif. Ada 7 materi Bu. Yang pertama perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan saya. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh segitiga restitusi. Dalam konsep budaya positif sekolah, 7 aspek ini harus diterapkan. Tidak hanya kita merubah paradigma kita, lalu terciptalah budaya positif, tidak ya Bapak dan Ibu guru hebat. Ataupun disiplin positif saja tidak, karena ini semuanya saling berkaitan. Ya. Jadi nanti materi yang dari saya ke Pak Sami dan ke Pak Edwin nanti akan saling berhubungan satu sama lain. Seperti itu. Lanjut Pak. Oke, mohon maaf katanya tidak resmi. Di sini ada perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, apa yang disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu perubahan paradigma belajar? Mungkin
Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya apa itu perubahan paradigma dan belajar. Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ada 3 kata di sini perubahan paradigma belajar. Mungkin perubahan sudah tahu ya, kita berubah. Kalau paradigma berarti cara pandang kita, untuk belajar seperti apa. Perubahan itu bisa saja ke depan, bisa saja ke belakang, kembali lagi ke posisi yang lebih enak. Kadang kita udah belakang, oh ternyata salah, kita memberikan pelajaran seperti ini salah. Bisa saja kita perubahan mundur lagi ke belakang, ya. Bisa saja ke depan semakin jauh, bisa seperti itu. Lanjut. Nah, ini menurut Stephen dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau kita ingin melakukan perubahan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Seperti itu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini dari Stephen ya. Lanjut Pak. Paradigma. Ya, seperti yang tadi, cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Ya, contohnya misalkan Pancasila, Bapak dan Ibu. Pancasila sebagai paradigma berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menjalankan segala aspek kehidupan. Kalau misalkan kita di sekolah berarti misalkan profil pelajar Pancasila sebagai paradigma. Kita sudah tahu mungkin ya profil pelajar Pancasila, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada berapa? Ada berapa? Ada 18? Ada 6? Ada berapa lagi? Kayaknya Pak Joko masih apa nih? Pak Joko masih apa gitu? Oke, nanti kita bahas di sini ya. Oke, lanjut Pak. Hubungannya, nah betul tadi kita sudah merubah paradigma yang tadi akan berhubungan dengan filosofi Bapak dan Ibu. Tidak hanya paradigma atau cara pandang kita yang dirubah, tapi kita harus berhubungan dengan filosofi, pendidikan, budaya, nilai-nilai suatu bangsa. Misalkan di sini budayanya apa? Misalkan anak-anak pesantren, ya, nanti akan saling berhubungan. Misalkan daerah pariwisata seperti itu, nilai-nilai luhur suatu bangsa untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Lanjut Pak. Nah ini filosofi pendidikan. Ya. Filosofi pendidikan di Indonesia, ya, yang pertama adalah pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, ya, bukan paksaan kepada guru, tapi pendidikan adalah menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Saya baru tahu Bu selama jadi CGP bahwa hari pendidikan adalah hari lahirnya beliau. Selama jadi guru dulu Pak, saya baru tahu ternyata beliau adalah orang yang paling berpikir keras untuk pendidikan Indonesia di zaman penjajahan, di zaman kolonial. Beliau yang disekolahkan oleh orang-orang Belanda Bu, hanya orang-orang yang bekerja untuk perusahaannya sendiri. Kalau orang-orang yang tidak mampu misalnya dibiarkan begitu saja. Beliau lah mulai berpikir seperti itu sampai beliau diasingkan dengan negeri Belanda Bu. Di pengasingan beliau dipenjara Bu. Di penjara saat sambil di pengasingan beliau belajar cara belajar di Belanda gimana. Nah, jadi di pengasingan beliau memikirkan bagaimana pendidikan di Indonesia harus maju seperti itu. Setelah pulang ke Indonesia, beliau baru mendirikan taman siswa dan sampai sekarang menjamur subhanallah ya, di setiap seluruh penjuru pelosok Indonesia pasti ada sekolah dari mulai anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Beliau mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk terus berproses dalam dunia pendidikan. Yang kedua, bahwa filosofi pendidikan adalah sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Terkadang para siswa-siswi saya sendiri Bu suka dipaksakan misalkan dalam pembelajaran olahraga Bu dipaksakan untuk bermain bola semua siswa-siswi. Tapi terkadang para siswa-siswi itu memang tidak semuanya sama bisa bermain sepak bola. Ya, kadang-kadang di bola voli juga sama. Ya. Kita dituntut dalam kodrat zaman sekarang bahwa semua siswa harus bisa, apa yang kita sampaikan harus bisa.
tetapi itu sangat bertolak belakang ketika skillnya itu tidak ada dalam olahraga, mungkin ada di pelajaran lain, di pelajaran produktif, ya. Itu jangan menjadi suatu tekanan bagi kita bahwa siswa itu harus bisa di pelajaran kita, ya. Mungkin dia hanya butuh dalam olahraga hanya pemanasan saja. Saya tidak menghiraukan tuh, yang penting dia hadir, dia bisa berkeringat sedikit pun sudah lulus di pelajaran saya. Alhamdulillah kalau misalkan sampai akhir dia termotivasi untuk belajar, syukur-syukurnya itu seperti itu. Kalau misalkan tidak, jangan dipaksakan mungkin seperti itu. Karena mungkin para peserta didik kita lebih menarik di pelajaran yang lain yang mereka inginkan, yang mereka impikan untuk kehidupannya di masa depannya seperti itu. Lanjut ke yang ketiga ya, belum mereka baik tadi. Yang ketiga adalah pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Betul ini kalau kata filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Kita contohkan sebagai seorang petani mungkin ya Bu, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengetahui bahwa seorang petani itu untuk memunculkan padi untuk menebangkan benih-benih unggulnya di ladang pesawahan, disuruh tunggu dari mulai bibit yang unggul, diberi vitamin supaya padi tersebut berbobot dan diisi dan lakunya itu tinggi ya, berasnya di masyarakat. Sama Bu seperti para peserta didik, karena pendidikan adalah fondasi utama. Jadi kita di sini adalah seperti ladangnya Bu di sekolah. Benih-benihnya itu siapa? Para peserta didik seperti itu. Para peserta didik kita berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kalau dia misalkan sukanya di sains atau di kesenian atau di jurusannya masing-masing, kita dukung mereka Bu. Jangan sampai para peserta didik mencegah di mata pelajaran yang lain, jangan Bu. Silakan support saja, mungkin mereka ada di pemahaman pelajaran-pelajaran yang lain seperti itu sampai dia bertumbuh kembang menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kehidupannya ke depan seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini pelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Saya juga lupa ingat Bu kalau di sini. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Biasanya suka ditepuk tangan tapi janganlah di sini Mas. Bukan tepuk tangan kita. Ini ada tepuk tangan aja Bu, ada tepuk pelajar Pancasila. Ya ada itu tapi ya salah ya. Nanti dilihat saja. Yang kedua ada pendidikan global, bertemu kreatif, bernalar kritis dan mandiri, itu yang harus ditanamkan dalam para siswa-siswi. Nah, kalau yang di sini apa nih? Nah, kalau yang di sini adalah nilai-nilai berupa gerak Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru semua sama bergerak juga di sekolahnya. Yang pertama ada mandiri, itu kita harus bersikap secara mandiri, harus mencari tahu informasi-informasi yang sedang berkembang sekarang. Yang kedua reflektif, apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah kita pelajari ke depan. Kita refleksi apa nih kelemahan saya dalam mengajar, misalkan seperti itu ya. Kenapa nih para siswa-siswi masih seperti ini? Ya. Mungkin sekali-kali kita pernah bertanya kepada para siswa-siswi. Yang ketiga ada kolaboratif, betul. Kita bisa berkolaboratif dengan mapel kita sendiri di sekolah, ataupun dengan teman kita di sekolah lain, ataupun dengan teman-teman yang ada di media sosial seperti itu. Yang keempat ada inovatif, betul harus inovatif, karena kita dituntut dalam proses pembelajaran ke depan tidak terus seperti ini ya Bu. Ke depan itu udah mantap sekali, makanya kita itu harus terus mencari proses-proses yang lebih menarik lagi untuk menyampaikan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah berpikir berpihak pada murid. Betul, kita harus berpihak pada murid, bukan kita menghamba kepada murid ya, tetapi kita harus menjunjung tinggi apa yang mereka cita-citakan. Tidak boleh mereka berselancar sendiri, tetapi kita harus menuntun atau membimbingnya menuju cita-citanya masing-masing. Seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan kepada Ibu Guru sebelum saya lanjut.
ibu guru yang berdampingan dengan teman-temannya, yang satu kepalkan tangan. Coba Bapak Ibu, kepalkan tangan di tangan Bapak dan Ibu guru yang satu. Itu adalah suatu yang berharga untuk Bapak. Yang satunya lagi silakan boleh membuka aja. Boleh dipaksa, boleh minta, tapi kalau dibuka itu adalah sesuatu yang berharga. Ya, silakan. Bapak Ibu guru kira-kira Berdampingan, tak Bapak. kayak gini Pak. Oh siap. Seperti itu, ya. Seperti itu. Coba kita bisa kan juga memberikannya atau tidak? Coba diberikan nggak? Diberikan aja atau tidak? Oke, siap. Cukup Pak. Nanti akan diperjelas oleh Pak Medi, ya. Nanti akan diperjelas oleh Pak Medi. Ada materi selanjutnya nanti ya. Ini sebagai pemantik saja ya. Siap? Ada yang membukanya, ada yang tidak membuka. Lanjut. Nah, di sini ada teori kontrol Dr. William Weiser. Dalam CGP ada Dr. William ya. Yang pertama adalah ilusi atau angan-angan dulu antara murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini adalah materi-materi yang cukup panjang Bu ya. Kita sedikit-sedikit aja ya. Bahwa tentang murid sedang mengontrol pada pemudik, hal demikian terjadi karena murid sudah mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Kadang-kadang siswa itu kalau pertama bisa menerima apa yang kita sampaikan, tapi lama-kelamaan kalau misalkan dia merasa jenuh, dia menutup diri, tidak mau dikontrol oleh berbagai guru. Ya. Ini yang kedua, selanjutnya ilusi atau angan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif akan tunjukkan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Nah, untuk menolak ya kadang-kadang terasa dengan lebih warak. Jenis pang-yegen, kasar pang-yegen. Kadang-kadang suatu saat dia tidak mau, kadang-kadang kemana aja Pak berlari ya. Seperti itu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah ilusi atau angan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya betul. Biasanya kita selalu membuat kamu bersalah ya. Harusnya seperti ini. Itu merupakan suatu apa yang sering kita jumpai. Ini cocok enggak ya seperti ini ya. Nanti kita bahas ke depan. Yang selanjutnya adalah ilusi atau angan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang yang paling dewasa daripada junior-juniornya, yang paling bisa harus betul biasanya orang yang dewasa. Kadang-kadang kalau udah agak dewasa lagi para siswa-siswi, dia sudah mencerna apa yang mereka dapatkan ya. Kadang-kadang disuruh seperti apa orang dewasa, pertama mau kesananya jadi gak mau, kadang-kadang jadi suatu emosi mungkin dari dirinya karena sering seperti itu kan. Nah, kita akan berubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang sedang digaungkan adalah teori kontrol. Ini Bu yang akan kita ubah secara mindsetnya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke. Yang pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Biasanya kita berpikir seperti itu. Kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Saya dengan Pak Caca mungkin berbeda Pak ya kebutuhannya, betul? Nah, tapi sesekali kita selalu berpikiran, dah sama kebutuhan saya dengan Pak Caca. Seperti itu. Lanjut yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan, ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apalagi kita dengan para siswa-siswi. Apa yang kita ajarkan mungkin mereka berbeda. Saya mana resepnya di video, misalkan pelajarannya. Lanjut yang ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mindsetnya di sini Pak ya. Kalau berpandangan sama dengan kita, tapi kita di teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain.
jangan mengoreksi, tapi kita memahami, oh ternyata dia mah jalannya gitu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam respon. Misalnya pada seperti itu, kalau kamu misalkan berperilaku buruk pasti salah tuh ya, pasti dijat ada salah kamu mah. Seperti itu, kamu kesiangan salah, kamu udah menjaga salah. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, mungkin dia tidak ada waktu untuk belajar karena dia bisa menanggung beban keluarganya dari pundaknya dia sendiri. Apalagi buat mengerjakan tugas, mungkin untuk biaya hidupnya besok pun dia masih bisa mencarinya sendiri seperti itu. Ya. Tapi kita tahu latar belakang dia itu seperti apa sebetulnya. Oke, itu lanjut. Nah, orang lain bisa mengontrol saya harus dikhususkan. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya tidak bisa mengontrol Pak Eka, ya. Pak Eka yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Begitu pun Pak Eka ke saya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Terus kemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dipaksa terus dibujuk. Biasa wae dipaksakan. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kita coba berkolaborasi dengan para siswa-siswi. Gimana nih? Biar lebih menarik, biar kalian bisa menyampaikan apa yang Bapak sampaikan. Konsensus itu adalah kesepakatan bersama, Bu. Kalau ini kolaborasi, kalau konsensus berarti kesepakatan bersama. Apa yang kita sepakati dengan para siswa-siswi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Lebih nyaman, Bu, daripada dipaksakan harus mengikuti ini. Ya, seperti itu. Lanjut, modal berpikir menang kalah, biasanya kita yang selalu menang dan para siswa-siswi yang selalu disalahkan. Coba kita rubah dari katanya menjadi pola berpikir menang-menang, win-win solution. Ya. Kita enak, para siswa pun nyaman seperti itu ya, tanpa terpaksa. Lanjut, Pak. Nah, baru kita setelah mengubah paradigma yang tadi, kita akan masuk ke dalam disiplin positif. Lanjut, Pak. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk menciptakan kepatuhan. Kita kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tidak nyaman, Bu, ya, biasanya ada peraturan, ada apapun paksaan. Biasanya seperti itu kata disiplinnya. Tetapi dalam disiplin positif berbeda, Bu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi tidak boleh dihukum tanpa disogok atau diancam, jangan. Tapi yang dipikirkan, misalkan ada pertanyaan saya, kenapa kamu kesiangan? Ya Pak, ini ya alasannya. Terus pas besoknya nggak kesiangan. Kenapa kamu nggak kesiangan? Karena saya takut nggak dimasukin sama Bapak. Kenapa kamu mengerjakan PR? Karena takut nilai saya kecil. Dalam disiplin positif bukan itu jawabannya. Kenapa kamu tidak kesiangan? Karena saya menghargai Bapak dan Ibu. Karena saya menghargai kesepakatan kelas yang dibuat oleh teman-teman saya. Kenapa kamu tidak kesiangan? Karena ilmu yang saya pelajari sekarang bisa bermanfaat untuk kehidupan saya ke depan. Diharapkannya seperti itu. Jadi mereka sadar tanpa dipaksa, ya, tanpa dihukum atau diancam, mereka sadar sendiri bahwa ini adalah manfaat yang akan mereka jalani ke depan seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, Bu. Jadi harus ada motivasi intrinsik bukan ekstrinsik karena diiming-imingi hadiah atau nilai atau apapun itu. Tapi mereka bisa sadar sendiri karena dia butuh ilmu, butuh menghargai Bapak sebagai gurunya sendiri. Lanjut, Pak. Nah, ini yang terakhir Bapak dan Ibu guru. Bapak bercita-cita Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun, sungguh pun disiplin itu bersifat
disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Kalau tidak disiplin, wajib, berarti kita menerima disiplinkan oleh orang lain seperti itu. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi jangan marah ya, tapi ini adalah cara terakhir kalau memberikan hukuman ataupun apa, itu adalah cara terakhir ketika cara-cara yang di sini positif tidak bisa mereka terima dengan baik seperti itu. Lanjut Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Punten milih nanti panjang nyariosna. Terima kasih. Lanjut nanti akan nyambung dengan materi-materi selanjutnya. Siap, kembali ke sana. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Punten Ibu, Bapak, Pak Yunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajana tapi kado game Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sadayana terang lambuna potong bebek angsa. Terang Ibu, terang. Ayeuna urang gentos babi. Ulah potong bebek angsa gitu, tapi paling dia wak, paling dia wek, paling dia wok, paling itu wuk. Jadi kayak wak, wuk, wok, tapi ikuti tangan abi bagian Bapak Ibu. Aku sama Bapak Ibunya hampir dengan bisa. Dimulainya Bapak Ibunya. Ikuti tangan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Halo, Bapak Ibu rumah lagi, Bapak Ibu lagi. Oke, terima kasih lagi. Nanti sampai saya percepat deh. Itunya apa? Intonasinya saya percepat. Pergerakan tangannya, jadi diikuti gerakan tangannya saja Bapak Ibu. Kita pelan dulu tuh ya. Kita mulai dari pelan, menengah sampai cepat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah konsentrasi ya, kita tadi waktu salah dengar dan sebelum saya masuk ke materi ya, saya punya sebuah permainan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terapkan sebelum saya kan kebutuhan dasar manusia sama keyakinan. Itu boleh dibantu, yaitu Pak Didi.
Oke, spidol mana di surat. Bapak Ibu sekalian, saya sudah minta bantuan. Saya sudah bagikan itu ada bola pingpong, ya, ada juga spidol. Tolong Bapak Ibu sekalian menuliskan hal yang paling penting di dalam kehidupan itu. Contoh untuk saya itu ibadah number 1 untuk saya. Keluarga number 2, ibu, bapak, istri, anak, kayak. Selanjutnya banyak lagi kan hal yang paling penting untuk kehidupan bapak dan ibu. Dituliskan di bola pingpong tersebut. Contohnya misalkan ibu ini mainan, gitu kan? Boleh itu. Kalau Pak Ropa itu main kakak, boleh itu. Mungkin itu yang paling penting kan? Boleh. Apa lagi? Boleh. Silakan. Apa saja Bapak Ibu? Satu. Nanti bagi yang belum dikasih bolanya dan spidolnya. Jadi Ibu satu, nanti Pak Ajis belum kasih gitu. Yang penting semuanya sudah menulis di bola pingpong tersebut. Boleh, maka yang penting ada tulisan ibu dan bapak saja. Maka Bapak Ibu ditulis saja hal yang paling penting bagi Bapak Ibu, satu saja. Hal yang paling penting untuk Bapak dan Ibu. Enggak, hal yang paling penting buat diri kita, Bu. Boleh sosok, boleh laku apa, boleh seorang teman, boleh sikap kita, itu boleh. Misalkan jujur, boleh, itu kan penting. Buat kita kejujuran penting, boleh ditulis. Ya, tetap pokoknya ya hal-hal yang paling penting untuk bapak dan ibu semua. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu sudah. Ini saya sudah kayak pengamen bawa toples. Hal yang paling penting saja Ibu. Hal yang paling penting mungkin kan ada hal yang paling. Bapak udah? Enggak. Terima kasih Bapak udah. Pak Adi sudah, Pak Adi nggak akan dibacakan kok Bapak Ibu. Gaya lagi nan. Ada yang sudah? Lagi istri. Terima kasih. Ada lagi yang belum? Pak Edi, mohon bagian. Ada lagi yang belum masuk? Ini toples. Oh, iya mah. Bener kan kalau atau belum? Paramat eta kaca sabut dua. Sudah? Ibu, ini galau pemilihan yang ini yang warna hijau. Berdoa sebelum dan sesudah belajar dan menerapkan 5S. Berarti di sini harus ada doa pagi dan doa sore. Terus menerapkan 5S. Setuju Bapak Ibu? Ini jadi pikir Pak. Tidak setuju berarti kalau ini setuju ya. Sepakat? Sepakat? Ini sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti masuk ke sini kita akan niat nawa itu mengajar gitu ya. Gitu ya. Itu yang warna apa ya? Warna kuning ya?
Saya ambil ini yang warna kuning. Setelah makan atau minum, tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan yang sama, Pak, nanti boleh diambil salah satu misalnya nih, yang pertama itu kan bekerja sama menjaga kebersihan ruang dulu. Terus yang selanjutnya, ya, setelah makan dan atau minum, tolong sampahnya itu bagian dari kebersihan ruang dulu. Kalau sama boleh nanti digeser aja ke Bapak, ya. Jadi kita ambil yang di antara dua ini mana yang bagusnya nih, yang bagusnya. Jadi jangan semuanya tentang kebersihan, jangan. Kalau udah ruang ini nggak usah seperti itu. Ya, yang penting nanti kita bikin kesepakatan. Dia yang ini misalnya. Lanjut Pak, yang warna yang beda sendiri Pak. Ini warna merah. Oke, siap. Itu ya. Merah muda. Ya, betul merah muda Pak. Di sini kalimatnya adalah tolong tidak ada asap rokok dari Ini kita penting ini kan keyakinan ruang guru ini berhubungan dengan elektabilitas atau kegiatan yang ada di ruang guru. Untuk peraturan yang keempat tadi ya, bukan peraturan. Keyakinan yang keempat adalah tolong tidak ada asap rokok di ruang guru. Kata-katanya bijak, mantap, positif. Bagaimana, setuju atau tidak? Bagaimana? Saya benci kapitalis ya. Biar mereka yang memperbanyak uang gitu ya. Nah, saya saking bencinya ke kapitalis, mau ke pabrik rokoknya jauh kering, maka rokoknya saya di sini dibakar. Jadi rokoknya dibakar sama pabriknya ya. Begitu. Kata Pak Aditi ini terus setujui saja nanti berjalan. Jadi mungkin untuk selanjutnya untuk kita ada solusi, one solution. Kita beli egg house Bapak Ibu di sebelah situ, jadi asap rokoknya langsung keluar. Untuk sementara asap rokok beralih ke ruang Asapnya mau dibacakan semuanya tidak nih? Bacakan aja ya, biar teman. Bacakan boleh. Masih ada waktu tadi sudah ya? Masih lah, nggak apa-apa. Ya. Oh masih. Selanjutnya, nih menghargai pendapat orang lain, tidak memotong ketika orang lain menyampaikan pendapat. Setuju tidak? Setuju. Dan itu Bapak dan Ibu guru boleh menyimpan kesepakatan masuk semuanya boleh. Boleh apa? Tidak menyimpannya nggak apa-apa ya. Nah, kalau mau semuanya boleh nggak apa-apa Bu ya. Meskipun sama nggak apa-apa. Kita menghargai pendapat dari ruang guru tersebut. Oke, lanjut Pak. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, gotong royong Pak. Setuju? Setuju ya, jangan sendiri-sendiri. Jangan salah kalian ya. Oke, lanjut. Di lingkungan ruang guru membuat ruangan nyaman. Setuju Bu? Setuju ya, mantap nih. Ayo terapkan 5R. 5R bersama apa 5R? Oh iya, betul saya melihat. Lanjut. Iya. Berusaha datang tepat waktu. Iya. Bagus ya ini. Saya juga suka tambahan Bu. Tidak merokok ya guys. Oh ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Sepakat. Apa nih? Posisi duduk dibuat lebih nyaman, berbentuk bulat. Setuju Bu ya? Nah bagaimana Bapak Ibu ini perlu kesepakatan? Nah, perlu kesepakatan terus tindakan ini menggeser-geser porsinya. Biar tidak jenuh Pak. Biar tidak jenuh gini-gini ya. Gimana Bapak Ibu setuju? Harus dulu tenang. Tenang hari ini. Harus ada area smoking begitu. Ya, seperti itu.
Kami sudah merencanakan di sebelah Waka itu ada taman perokok. Asik. Insya Allah. Nanti siswa gimana kalau di sana? Program unggulan rokok ya. Sudah Pak? Sudah banyak? Oke. Sudah ya? Sudah disimpulkan. Ini sudah disetujui semuanya Bapak Ibu? Nah, kalau sudah disetujui, nanti kami susun ya sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu yang sudah ditulis kami susun. Kita nanti akan gelar ada keyakinan ruang guru, ada tanda tangan Bapak Ibu yang bagi yang setuju semuanya ditandatangan dan ditandatangani oleh Ibu Kepala Sekolah. Nanti saya akan tempel di samping ruang guru. Mungkin itu besok tugas kami gitu. Itu Bapak Ibu mungkin masih ada waktu 10 menit. Nanti makannya bagi ibu-ibu itu boleh yang mau sekarang boleh sekarang, bagi yang laki-laki habis Jumatan boleh habis Jumatan. Jadi ada kita makan gitu ya. Mungkin ditutup saja gitu. Mungkin ada pertanyaan sedikit Bapak Ibu atau masukan kepada kami sebagai calon guru penggerak ya, yang hanya bergerak betul tanpa menggerakkan gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa menggerakkan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Mangga Mas Didi. Saya sedikit ada pertanyaan Pak terkait tadi ada 5 video ya yang dari mulai penghukumnya. Kan bapak-bapak yang di depan ini termasuk Wes dan Pak Jekos udah mengikuti kegiatan CGP nih. Kira-kira Ibu KS itu termasuk ke yang mana? Kira-kira. Mangga mana itu? Karena ini bentuknya pertanyaan, jadi memang harus dijawab. Tapi secara kalau kita lihat memang dari ketiga ranah tersebut sebetulnya itu bisa kita terapkan secara kondisional ya. Jadi tentunya kepala sekolah itu memiliki kapasitas yang boleh dikatakan sangat boleh dikatakan berhak melakukan kelima hal tersebut ya, gitu. Kalau berbicara mana saat ini mungkin tergantung posisi ya, tergantung posisi yang akan diterapkan. Tentunya dari yang kelima tadi pun hemat saya sesudah saya belajar tentunya kita itu tak lepas juga dari yang pertama yang menghukum umpamanya. Meskipun kalau yang awalnya kita itu menghukum secara berat, kalau sekarang mungkin lebih diturunkan, tapi tetap kita mempunyai ada istilahnya itu memberikan hukuman lah kepada anak. Tapi bentuk hukumannya mungkin tidak seberat dulu ya. Kalau dulu mungkin kita berani mencubit, berani menyuruh dia putar dan sebagainya. Tuh, kalau ke yang tadi mungkin ke Ibu Kepala, mungkin orang-orang terdekatnya yang bisa menjawab. Kemudian tadi dikatakan kalau misalkan keyakinan kelas dan lain sebagainya itu sebetulnya bisa diterapkan kepada Ibu. Hal kecilnya ketika sebetulnya kalau secara tersurat tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di rumah sudah sangat bagus ketika kita di kelas menerapkan itu juga salah satu contohnya. Hal kecilnya juga sebelum kalau misalkan kita tidak bisa membuat secara tertulis, bisa kita membuat secara lisan saja. Misalkan hari ini ada yang kesiangan. Nah minggu depannya pada saat ini kita bertanya kalau minggu depan yang kesiangan kita mau apa? Seperti itu. Bisa juga secara seperti itu. Kalau misalkan bapak dan ibu tidak tertulis, soalnya kan kebayang kalau misalkan harus tertulis harus ditempel, kebayang satu kelas itu kan ada 12 mata pelajaran nanti penuh dengan umpamanya gitu. Tapi bisa juga gitu. Sebetulnya tadi yang disampaikan sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat apresiasi sekali. Bahkan saya juga belajar bapak dan ibu. Tidak kalau misalkan dikatakan sesuatu tidak sama saja seperti yang tadi disampaikan, saya saling belajar dan tentunya ada satu saya sempat berbincang dengan Ibu Kepala, kata Ibu Kepala, beliau menginginkan adanya komunitas yang nantinya juga mungkin nanti akan nantinya juga mungkin akan jadi salah satu tugas yang akan dijalankan oleh Bapak dan Ibu yang ada di depan. Itu saja. Terima kasih. Tambah sedikit ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang di depan yang sudah menyampaikan materinya begitu luar biasa. Sebetulnya mengenai keyakinan kelas itu tidak harus semua guru membuat di depan kelas.
Ya mungkin bisa salah satu guru membuat, kemudian jika ada yang lain menambahkan silakan. Dan sebetulnya saya juga berpikir awalnya bahwa keyakinan kelas itu kita buat satu semester ke depan berlakunya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kondisional, setiap pertemuan juga kita bikin kesepakatan, itu nggak apa-apa. Bisa saja. Kalau pembelajaran ya? Iya, dalam pembelajaran kita keyakinan kelas saat saya. Keyakinan sekolah bisa. Oh iya, itu bisa maksudnya bisa ditambahkan dan bisa berlaku setiap pembelajaran, dia tidak bikin langsung untuk 1 tahun, tidak. Kemudian juga mengenai budaya positif seperti yang sudah Bapak ungkapkan di depan, itu memang sebetulnya PR kita semua Bapak Ibu, karena tidak bisa salah satu menerapkan budaya positif, nggak bisa. Kita harus bekerja bersama-sama bagaimana kita mewujudkan disiplin budaya positif kita di sekolah. Kemudian mungkin kita awali dulu dari, betul tadi kata Pak Joko, kita buat komunitas, kita buat aja pembiasaan positif buat menegur siswa itu seperti apa. Dan itu kita sepakati bersama. Dan satu lagi, mau sebagus apapun treatmentnya, kalau tidak dilaksanakan secara konsisten, itu saya pikir akan nol. Nah, ini mungkin tugas kita semua sekarang di sini. Alhamdulillah sudah ada Bapak Ibu di depan menambah menambah pasukan gitu ya Pak. Dan mungkin nanti berikutnya juga akan bertambah lagi. Dan marilah kita bersama-sama berpegangan tangan bagaimana mewujudkan betul-betul budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada lagi. Lagi mungkin pernyataan atau masukan atau pertanyaan? Enggak. Oke. Kita nggak usah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak kurikulum dari tahun ke tahun, sebenarnya kita kembalikan kepada moto Kiai Toro yang 3, Tutuli Hadayani, Ingat Susu Dodo, Ingat Ada, yang tadi adalah bagian daripada itu sebenarnya. Hanya banyak guru yang tidak paham ataupun tidak apal ataupun tidak mengimplementasikan dalam kehidupan pembelajaran. Sebab yang kebanyakan dikedepankan adalah Tutuli Hadayaninya. Sementara Ingma dia bangun karso dan Ingat Susu Dodo itu kadang-kadang dikesampingkan. Masalahnya apa? Yang Ingat Susu Dodo contoh berpakaian, datang terlambat atau berbicara atau gimana, itu kan salah satu Ingat Susu Dodo. Termasuk mau tidak bergaul dengan anak, dekat dengan anak, Ingma dia bangun karso itu. Anak dekatnya satu persatu di meja, mereka akrabi. Itu kan Ingma dia mau karso. Nah kini jarang yang terjadi seperti itu. Untuk itu ya kita jangan jadikanlah gimana itu jadi sebuah slogan lah. Mari kita bersama-sama meningkatkan pendidikan di SMK 14 supaya apa yang dapat dari ini, dari kurban ini kita coba bersama-sama, baik yang sudah menerima maupun yang belum, kita mungkin bisa bergandengan tangan ya untuk kemajuan sekolah kita. Sebab kalau yang katakan Buis tadi betul, apabila 1 orang 2 orang cewek atau agar gitu ya, maaf, saya sering di depan kelas, 5 menit sebelum masuk sudah di depan kelas, anak berperan dengan saya gitu. Pada jam pertama mereka berubah gitu, karena apa? Melihat saya sendiri takut kesiangan gitu. Mungkin ya sebagai masukan saja. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada lagi hasil refleksi dari posisi 5 posisi kontrol atau budaya positif yang ingin berbagi pengalaman, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Iya, macam-macam. Kalau cukup Bapak Ibu, demikian yang mungkin kami bisa sampaikan, bisa berbagi mungkin ya, karena tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menggurui Bapak Ibu. Bahkan kami yang ada di depan ini adalah murid-murid Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu ketahui. Karena saya sering nyolong-nyolong gitu Pak Yusuf ya, nyolong-nyolong ilmu dari Bapak Ibu, dari gaya bicara, penanganan masalah. Karena guru-guru SMK 14 ini sangat benar-benar apa ya? Karena saya menemuinya, mungkin sekolah saya kan dulu sekolah ya sudah berjalan lah efektif seperti biasa gitu manajemen. Tapi yang di sini saya belajar banyak dari Bapak Ibu guru dari SMK 14 Garut.
terima kasih saya curi ilmunya, mohon diikhlaskan supaya berkah ilmu untuk saya dan berhadiah untuk Bapak Ibu di yaumil akhir. Itu mungkin yang saya sampaikan, maka besok ada tambahan. Kalau sudah pertemuan kali ini saya cukupkan, marilah kita sesuai dengan keyakinan kelas yang dituliskan oleh Bapak Ibu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan awal, titik awal untuk kita berjuang bersama-sama memajukan SMK 14 Garut yang jaya jawara bisa nabret akhirnya menjadikan murid kita lulusan-lulusan terbaik di Garut minimal dan seterusnya di Indonesia maupun mancanegara. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya dan teman-teman minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Bu. Di depan ya, di depannya. Bapak bersama, Bapak di depan ya, Pak.
sama dan yang tidak sama. Bapak bacakan satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Saling membantu dalam piket.
Mana ML?